Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Gelombang tinggi di Pantai Padang sebabkan air laut meluber ke badan jalan. Maling telepon genggam di rumah tetangga sendiri, dibekuk polisi. Anak-anak belajar bahasa Inggris gratis. Gelombang tinggi terjadi di sepanjang Pantai Padang pada Senin pagi. Badan jalan yang tepat berada di sepanjang pantai digenangi air laut setinggi 30 cm. Genangan ini kembali surut bersamaan dengan surutnya ombak. Akibatnya jalan dipenuhi sampah dan pasir laut. Tak hanya jalan raya, halaman Gedung Kebudayaan Sumatera Barat yang terletak sekitar 20 meter dari bibir pantai juga tak luput dari genangan air laut. Tingginya gelombang laut hingga meluber ke badan jalan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Setidaknya hal ini terjadi 4 kali dalam setahun. Tapi yang terjadi saat ini merupakan yang terbesar sejak beberapa tahun lalu. Biasanya gelombang laut hanya menggenangi badan jalan dan tak pernah menggenangi halaman Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Menurut petugas kebersihan yang bertugas di Pantai Padang, gelombang tinggi mulai terjadi pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Setelah itu, gelombang laut terlihat seperti biasa. Baru dah, jam setengah 3 pagi dah, nenek lagi dah. Ya, baru dah, biasa dah pernah ambil kodoh dah. Ini memperhatikan dah masalahnya kan sampah-sampah di laut itu kan naiknya kata dah. Jadi itu kami perhatikan dah masalah kalau enggak basaruk dah. Terus yang pasti tu diberhentikan dah. Hati-hati dia dah masalahnya kalau kota dah kadang-kadang itu dipindah apa banget bisa terjadi gerakan. Akibat gelombang laut yang menggenangi badan jalan, trotoar yang biasa digunakan warga berolahraga setiap pagi tak lagi bisa digunakan karena tergenang air laut. Robiham melaporkan dari Padang. Berdasarkan analisa Tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Internasional Minangkabau, cuaca ekstrim akibat siklon tropis Karim masih akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Siklon ini memberikan dampak secara tidak langsung terhadap peningkatan curah hujan, kecepatan angin, dan peningkatan tinggi gelombang air laut. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim dan mengimbau masyarakat agar waspada hujan lebat disertai angin kencang yang diperkirakan dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi atau bencana alam. Daerah yang berpotensi terkena bencana alam itu adalah Kepulauan Mentawai, pesisir selatan, dan Kota Padang. BMKG mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika terjadi angin kencang dan hujan deras. Fenomena atau kondisi cuaca ekstrim untuk hari Rabu kemarin ya, baik di Kota Padang yang terjadi beberapa atau cukup banyak pohon tumbang di Kota Padang. Kita mendapat laporan itu memang diakibatkan oleh angin kencang. Karakteristik dari angin kencangnya itu sendiri memang kita melihat masih dapat terjadi lifetime-nya hingga 2 hari. Sejak sepekan lalu, sejumlah pohon pelindung di Kota Padang bertumbangan akibat angin kencang. Namun berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Hanya beberapa atap rumah warga yang rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang. Robiham melaporkan dari Padang. Saat ini, masyarakat di Jorong Patomuan, Nagari Talu, Pasaman Barat mengeluhkan kelangkaan air bersih. Pasalnya, sungai yang selama ini menjadi sumber air bersih warga tak bisa digunakan secara maksimal karena kerap keruh dan alirannya juga tak lagi lancar.
Diduga hal ini terjadi karena adanya penyumbatan di hulu usai dihoyak gempa akhir Februari lalu. Sebelumnya, sebagian besar warga di daerah ini menggunakan air bersih dari PDAM yang dialirkan secara gratis. Namun sekarang, air tersebut tak lagi mengalir karena pipanya patah di beberapa tempat. Untuk mengantisipasi kesulitan air, warga beramai-ramai membuat sumur. Namun sumur yang mereka buat tak bisa digunakan secara maksimal karena airnya berminyak, keruh dan berbau. Meski telah dilakukan berbagai cara, namun warga tak menemukan solusi yang tepat. Untuk mendapatkan air yang kualitasnya baik, warga harus mengambil air di hulu sungai menggunakan jerigen atau ember. Sedangkan warga yang mampu secara ekonomi memilih membeli air galon. Airnya keruh, bau. Jadi kuning. Yo, tinogan kalau bahasa Jawa kami suka. Minum kadang dicari tempat lain ke bukit tuh, dekat gantiang tuh. Pakai jerigen, pakai ember tuh bak sama becak. Kok dapat mau dipelok air itu teh sumber daya kami. Sumber daya alam kami itu yang kami butuhkan kini air teh. Payah bona dok lai air ni. Selama tu teh elok kotang ya kini dah elok air tu le do sejak kampung. Lai dah tu ni kan semua ni kini ni ya. Cuman elok lah dipakai air untuk minum dok bisa doh. Pemerintah nagari setempat telah berkoordinasi dengan PDAM untuk mengatasi kesulitan air bersih di daerah Patomuan. Kemudian juga Nagari telah berupaya juga di samping PDAM ada semacam Pamsimas yang kemarin itu Nagari telah berupaya untuk memperbaiki dan alhamdulillah untuk 3 jorong itu sudah dinikmati. Khusus untuk Patomuan itu terdapat sumber air yang bermasalah. Debit air yang kecil yang tidak mungkin kita danai akan sia-sia. Maka tahun 2022 ini kami sudah berupaya pemerintah Nagari, Bamus dan pemerintah Nagari untuk mendatangkan sumber air lain yang lokasinya di jorong mereka. Insya Allah 2022 ini masyarakat sebagian Patomuan akan menikmati air. Mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan tentang air 2022 ini. Kemudian nanti juga sembari itu kami pemerintah Nagari tetap ingin berkoordinasi dengan PDAM agar air yang terkendala di pipa PDAM bisa dinikmati oleh masyarakat. Bencana alam merupakan sesuatu yang tak bisa diprediksi. Namun pemerintah kabupaten harus serius dan cepat tanggap mengatasi dampaknya sehingga masyarakat tak menjadi korban. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha di Pasar Tradisional Padang 7, Nagari Lingkuang Awu, Pasaman Barat, Senin pagi naik 30% hingga 50% jika dibanding sejak sebulan lalu. Harga cabai merah mencapai Rp110.000 per kilogram. Sebelumnya, cabai merah dijual dengan harga tertinggi Rp95.000 per kilogram. Harga cabai hijau dan cabai rawit juga naik 25%. Dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sejumlah sayuran juga mengalami kenaikan harga jual. Kol yang biasanya dijual Rp5.000 per kilogram naik 100% dan dijual Rp10.000 per kilogram. Tomat juga naik Rp10.000 dari Rp8.000 per kilogram naik menjadi Rp15 hingga Rp18.000 per kilogram. Seakan tak mau ketinggalan kereta, sayuran lain seperti wortel, labu, dan selada juga naik harganya. Wortel dari harga Rp8.000 per kilogram kini dijual Rp12.000. Labu siam yang biasa dijual Rp3.000 kini harganya menjadi Rp8.000 per kilogram. Selada juga naik dari Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Yang lain mau iko aja kan ko lain gawan jual na 5 na 6 gawan jual pokoknya nan taong kiting ko mangiluh kan sudah lah ne la dokutulah nanya lah kini ugang mancer
ugang menjual cak ya 75 dengan ibu. Ugang menjual kini 22 seperempat daduk itu. Menurut pedagang setempat, kenaikan harga telah terjadi sejak sebulan lalu. Dan yang naik, yang semuanya naik sayur serang. Apa itu? Apa itu, Bang? Tomat, sawi, bawang meningkat harganya gitu kalau di perkampungan. Berapa persen peningkatannya, Bang? Sekitar 10% lah, 5% lah naiknya. Saya. Kalau tomat berapa tuh, Bang? Tomat dari harga 8 sekarang harga 15. 10. Udah berapa lama naik, Bang? Sekitar semenjak sebulan lah. Kenaikan harga berbagai macam kebutuhan jelang perayaan keagamaan merupakan sesuatu yang wajar dan berjalan alamiah. Pasalnya, kurang dari seminggu, umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.